Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru peserta Pretest PPG Guru SD di tahap 2. Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teori perkembangan peserta didik. Nah, pembahasan ini kita sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022. Baik, mengingat karena sebentar lagi Bapak Ibu akan melakukan pretest, sekarang kita pelajari dulu soal-soal ini. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai indikator ke-21.1 terkait dengan disajikan narasi tentang teori perkembangan peserta didik yang diterapkan dalam proses belajar mengajar. Peserta dapat menentukan teori perkembangan apa yang sesuai. Nah, nanti Bapak Ibu di soalnya akan diberikan narasi tentang teori perkembangan peserta didik. Nah, dari teori tersebut, kita dapat menentukan teori perkembangan apa yang sesuai. Baik, pada kesempatan ini kita langsung saja bahas di soal ke-39. Ini soal ke-39 yang ada di e-book yang kami telah sediakan ya Ibu Bapak ya. Dalam proses pembelajaran menggunakan kelereng, bola, lidi, batu kecil, serta gambar-gambar yang berhubungan dengan pembelajaran IPA sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak, yaitu sebagai tahapan, yaitu pada tahapan apa ya? Seorang anak SD belajar menggunakan barang langsung atau barang konkretnya. Apakah A. Kemampuan menggunakan logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret? Ataukah yang B. Anak mengamati lingkungannya secara intensif? C. Pengamatan bersifat egosentris? D. Anak memahami bilangan dan angka dengan objek bersifat konkret? E. Kemampuan mengkoordinasikan sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan fisik. Jawaban yang manakah yang benar? Baik, jawaban yang benar adalah yang D, di mana anak akan memahami bilangan dan angka bila ada objek yang bersifat konkret. Misalkan di sini yang konkret adalah kelereng, bola, lidi, batu kecil, dan gambar-gambar yang berhubungan dengan pembelajaran IPA. Itu yang dinamakan konkret karena ia langsung ke bendanya langsung yang dibahas, yang dilihat dan yang akan dipelajari. Dia belum mampu untuk melepaskan diri dan belum mampu untuk melepaskan ikatan mengenai dari objek yang bersifat konkret. Baik, kita bahas yang tadi. Berdasarkan narasi soal, maka penerapan perkembangan bersifat anak, berpikir anak ya. Tuh, ini enggak konsen. Kognitif ini dengan bantuan objek-objek atau peristiwa nyata atau dengan kata lain masih terikat dengan objek yang bersifat konkret. Menurut teori perkembangan kognitif John Piaget, terdapat 4 tahapan perkembangan anak, yakni yang pertama, tahap sensori motorik. Itu pada tahun 0 sampai 2 tahun umur peserta didik atau anak. Selama tahap ini, perkembangan mental ditandai dengan perkembangan pesat dengan kemampuan bayi untuk mengkoordinasikan dan mengorganisasikan sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan fisik. Kemudian yang kedua, tahapan praoperasional, di mana dari 2 sampai 7 tahun, dalam tahapan ini konsep-konsep stabil mulai dibentuk, penalaran, mental muncul, egosentrisme mulai kuat, dan kemudian melemah serta terbentuknya keyakinan terhadap hal yang magis. Kemudian yang ketiga, tahapan operasional konkret dari umur 7 sampai 11 tahun. Dalam tahap ini, aktivitas mental difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata atau konkret dapat diukur. Ini yang terkait dengan yang tadi ya. Kemudian yang 4, tahapan operasional formal dari 11 sampai 15 tahun.
di mana anak mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi, sesuatu yang abstrak, tidak lagi terikat objek, mampu memikirkan semua kemungkinan secara sistematik untuk memecahkan masalah dan kemampuan berpikir alternatif. Jadi, kalau di siswa SD itu kan biasanya dari umur umur 7 sampai 11 tahun, maka siswa-siswa itu perlu belajar dengan barangnya langsung atau peristiwa-peristiwa nyata, benda-benda nyata seperti itu. Nah, di sini bagi Bapak Ibu guru yang menginginkan atau mendapatkan e-book Pretest PPG tahap 2 tahun 2022, guru SD yang kita sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami lewat WhatsApp yang ada di sini. Nanti di dalam e-book itu kami lengkapi dengan kisi-kisi pembahasan serta 300 lebih soal yang akan dibahas. Nah, kalau dilihat di sini sebanyak 217 halaman, tetapi karena kami sudah melakukan penambahan soal yang terkait dengan kisi-kisinya, itu lebih dari 217. Kalau tidak salah itu ada 229 halaman. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Teori ini membahas tentang konteks sosial di mana anak tinggal dan orang-orang yang mempengaruhi perkembangan anak. Salah satu subsistem ada yang terdiri dari lingkungan kerja orang tua, kenalan saudara, peraturan dari pihak sekolah. Subsistem ini tidak langsung menyentuh pribadi anak, akan tetapi besar pengaruhnya terhadap anak seperti koran, majalah, televisi, dokter, keluarga besar, dan lain-lain. Nah, terutama sekarang atau saat ini, anak-anak itu banyak terpengaruh oleh yang namanya smartphone. Teori tersebut adalah apakah A. Teori ekologis, B. Teori etologis, C. Teori kognitif, D. Teori behaviorisme, E. Teori Gagner. Oke, Bapak Ibu, di e-book yang kami buat telah kami buatkan materi terkait dengan teori ekologis, etologis, kognitif, behaviorisme sudah ada di e-book yang telah kami buat. Bapak Ibu guru kalau berminat silahkan dipesan saja melalui WhatsApp yang sudah kami sampaikan tadi. Kemudian di kolom deskripsi juga ada. Baik, jawaban yang ini yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah teori ekologis. Ingat Bapak Ibu bahwa kalau teori ekologis ini terkait dengan di mana anak itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Baik itu lingkungan kerja orang tua, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah. Pada saat ini juga banyak anak-anak yang terpengaruhi oleh lingkungan yang terkadang banyak orang menggunakan smartphone, kemudian dia juga menggunakan smartphone itu dipengaruhi oleh smartphone tersebut. Kemudian indikator berikutnya, indikator ke-22.2, disajikan narasi tentang teori perkembangan peserta didik yang diterapkan dalam proses belajar mengajar. Peserta dapat menganalisis teori perkembangan apa yang sesuai. Nah, di sini kita akan menganalisis dari narasi itu, teori yang terkait dengan peserta didik itu adalah teori yang mana. Baik, kita ke soal 41. Dalam proses pembelajaran, seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia selalu ingin memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi di kelompoknya dan tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika ada teman lain yang mencoba untuk memimpin jalannya diskusi, ia memisahkan diri dari dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan. Dalam perkembangan apakah? Apakah moral, kognitif, sosial, dan emosional, spiritual, atau metakognitif? Jawaban yang benar yaitu yang
C, yaitu perkembangan sosial emosional anak. Nah, dari mana kita lihat perkembangan sosial emosional? Ini sosialnya dari mana? Nah, dari dia kan beranggota, berkelompok. Nah, dia ingin mendominasi jalannya diskusi kelompok. Nah, ini kan kelompok berarti ini termasuk sosial. Kemudian, keinginan untuk mendominasi itu termasuk dalam emosional anak dan cenderung untuk memisahkan diri kemudian belajar sendiri ini adalah akibat dari emosional anak tersebut. Jadi teori ini terkait dengan sosial emosional anak. Berikutnya di indikator 27 disajikan kasus tentang pembelajaran di kelas, peserta dapat mengidentifikasi nilai karakter yang tersirat dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini terkait dengan nilai-nilai karakter yang dibuat oleh guru. Nanti ada kasus tentang sebuah pembelajaran di kelas. Nah, dari kasus tersebut kira-kira nilai karakter yang ditanamkan apa gitu. Itu yang dimaksud di sini ya. Baik, kita ke soal 70. Ini soalnya ada di e-book yang telah kami buat di nomor ke-70. Seorang guru akan membahas materi pembelajaran tentang binatang reptil dalam pelajaran IPA dengan mengajak siswa mengunjungi kebun binatang agar siswa dapat melihat langsung berbagai jenis binatang reptil. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode mengajar adalah apakah A. Karakteristik siswa, B. Karakteristik materi pelajaran, C. Kemampuan guru, D. Kemampuan siswa, E. Kondisi kelas. Jawaban yang mana yang benar? Yaitu jawaban B. Karakteristik materi pelajaran. Oke, kalau kita lihat dari soalnya atau dari kasus soal yang diberikan, di sini seorang guru akan membahas materi pembelajaran. Materinya adalah tentang binatang reptil. Dalam pembelajaran IPA dengan mengajak siswa mengunjungi kebun binatang agar siswa dapat melihat langsung berbagai jenis binatang reptil. Nah, di sini karena yang dibahas tentang reptil, kemudian guru berinisiatif untuk mengajak siswanya ke kebun binatang untuk melihat langsung binatang reptil. Berarti, kalau dari kasus pembelajaran ini, maka ibu guru ini menyesuaikan dengan karakteristik materi pembelajarannya. Jadi, jawaban yang benar adalah jawaban yang B, yaitu karakteristik materi pelajaran. Oke, baik Bapak Ibu, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan bagi Bapak Ibu yang berminat, silahkan hubungi saja kami. Kami akan berusaha membalas secara cepat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.